Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua, anak-anakku yang ada di kelas 7. Alhamdulillah wa syukurillah saya bisa bertemu kalian dan kalian bisa bertemu saya meskipun tidak langsung. Kali ini pertama kali sebelum saya menyampaikan materi nahwu pada pagi hari ini, perkenalkanlah nama saya Bu ya, bukan. Nama saya itu Umniyah, panggil Bu ya, panggil Bu saja. Itu saja perkenalannya, biar kamu nanti kalau ketemu Bu bisa menyapa, oh ibu namanya Bu. Jangan lupa ucapkan salam pada Bu. Anak-anakku sekalian, mungkin kali ini kalian semua sudah berkali-kali bertemu dengan para guru yang ada di MTS Miftahul Huda. Untuk kali ini kita akan belajar ilmu nahwu. Sebelum kita belajar ilmu nahwu, sedikit kami perkenalkan bahwa ilmu nahwu adalah ilmu untuk mengetahui atau mengurai rahasia kalam, untuk mengetahui rahasia kalam. Jadi ilmu nahwu itu punya sahabat yang sangat istimewa, namanya sorot. Jadi nahwu sorot adalah sahabat yang tidak pernah terpisahkan. Di mana ada nahwu pasti ada sorot. Itulah persahabatan antara ilmu nahwu dan ilmu sorot. Maka kita harus belajar ilmu nahwu dan sorot. Karena apa? Karena ilmu nahwu dan sorot adalah merupakan sumber segala ilmu untuk mengetahui bagaimana cara membaca kitab salaf. Dan kitab salaf adalah merupakan sumber segala ilmu yang masih murni. Itulah kenapa kita di sini diajak belajar tentang ilmu nahwu dan sorot. Di sini saya akan menyampaikan ilmu nahwu pada dasar-dasar ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu yang dibahas pertama kali adalah kalam dan kalimat. Kalam dan kalimat. Kalian tentu sudah membaca teks yang ada pada kalian. Tolong dicermati kalam dan kalimat. Kalam adalah rangkaian dari beberapa kalimat. Rangkaian dari beberapa kalimat. Yang pertama. Yang kedua, bila dibaca kalimat tersebut bisa difahami artinya. Yang kedua. Yang ketiga, sengaja diucapkan, benar-benar sengaja diucapkan. Yang keempat, harus berbahasa Arab. Yang keempat, harus berbahasa Arab. Itu syaratnya kalam. Dan kalam yang utama adalah kalamullah. Kalamullah atau Al-Qur'an. Jadi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kalam, sumber segala ilmu. Itu untuk yang kalam. Jadi saya ulang, kalam adalah ada 4 syarat. Kalau kita lihat ada 4 syarat. Yang pertama, kalam adalah rangkaian beberapa kalimat atau 2 kalimat atau lebih. Boleh dari 10, dari 15 dan sebagainya. Yang kedua, bisa difahami artinya. Kalau kita mengucapkan maksudnya seperti ini. Misalnya ada Pak Guru berkata atau kita menyampaikan pada anak al-ustadu hadirun, Bapak Guru sudah datang. Itu namanya kalam karena bisa dipahami, sengaja diucapkan dan dengan bahasa Arab. Artinya apa? Kalau kalimat tidak dirangkai berarti bukan kalam, namanya kalimat. Kalau tidak bisa dipahami, aturannya amburadul, urutannya tidak menentu, juga bukan kalam karena tidak bisa dipahami.
Yang ketiga bisa dipahami sebenarnya, tapi tidak sengaja diucapkan. Seperti ucapan orang yang tidur, berarti lindur. Lindur juga tidak termasuk kalam karena tidak disengaja diucapkan. Yang terakhir adalah dengan bahasa Arab. Kalau sebuah pembicaraan meskipun kita paham artinya, tapi tidak bahasa Arab juga tidak termasuk kalam. Kenapa? Karena yang namanya kalam itu nanti pada akhirnya, tadi kalau di depan saya sampaikan bahwa kalam adalah kalimat nahwu adalah ilmu untuk mengetahui rahasia kalam. Di situ nanti ada mubtada, ada khabar, ada fa'il, maf'ul, dzaraf, naibul fa'il dan lain sebagainya. Itu kalau bahasa Jawa tidak akan seperti itu, atau bahasa-bahasa yang lain tidak ada aturan mubtada, khabar, fa'il, maf'ul, dan lain sebagainya, beberapa nama-nama dalam sebuah kalimat, sebuah kalam. Dan terus sebelum kita lanjut, kalimat itu apa kok disusun dari beberapa kalimat? Mestinya kita harus mengetahui kalimat itu apa. Kalimat adalah rangkaian huruf hijaiyah. Kalimat adalah rangkaian huruf hijaiyah. Di sini bisa diketahui bahwa sesuatu yang bisa kita pahami, ada suara bisa kita pahami, tapi tidak menyangkut huruf hijaiyah. Di situ tidak ada muatan huruf hijaiyah, juga bukan kalam, bukan kalimat. Misalnya kita di rumah, pintu tertutup, ada orang mengetuk pintu, kita paham di situ ada ketukan pintu. Nah, apakah itu kalam? Kita paham di situ, oh ada tamu. Tapi ketukan pintu bukanlah termasuk kalimat dan tidak bisa disusun meskipun bisa dipahami. Gitu ya anak-anak. Saya kira itu sekedar untuk mengetahui tadi sudah kalam itu apa. Masih ingat? Yang pertama, kalam adalah rangkaian beberapa kalimat atau dua kalimat lebih. Bahkan ada yang kelihatannya satu, tapi di situ memuat dua kalimat. Misalnya li, rekso, sopo, siro itu sudah kalam. Kelihatannya hanya satu huruf, tapi di situ ada dua kalam. Yang pertama kalimat fi'il, fi'il amar. Yang kedua isim dhamir yang disimpan, yang bertakdir anta. Itu juga sudah merupakan kalam. Ya. Terus tadi kalimat yang disusun bisa dipahami, sengaja diucapkan dengan bahasa Arab. Itu secara mutlak, Mbak. Kemudian sekarang kalimat tadi adalah rangkaian beberapa huruf hijaiyah. Kalimat adalah rangkaian dari beberapa huruf hijaiyah. Kalimat ini ada 3 macam. Kalimat ada 3 macam. Yang pertama kalimat isim. Yang pertama kalimat isim, atau dalam bahasa Indonesia disebut kata benda, baik benda hidup atau mati. Dalam bahasa Arab disebut kalimat isim. Yang kedua adalah kalimat fi'il. Yang kedua adalah kalimat fi'il. Kalimat fi'il dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja. Kalimat fi'il dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja. Yang ketiga adalah kalimat huruf. Yang ketiga adalah kalimat huruf. Ketiga-tiganya ini nanti akan kita pelajari masing-masing satu persatu, dari kalimat fi'il, isim, dan tanda-tandanya, kalimat fi'il dan tanda-tandanya, kemudian kalimat huruf dan tanda-tandanya. Tanpa mengetahui tanda-tanda dari 3 kalimat tersebut, kita tidak akan mengenali apakah itu kalimat isim, apa kalimat fi'il, apa kalimat huruf. Gimana? Kita lanjut. Ini sudah 10 menit. Kita lanjut. Tanda-tanda kalimat isim. Tanda-tanda kalimat isim.
Di situ ada 4. Kita bisa mengetahui, oh itu kalimah isim, seperti ada ini. Yang pertama ada tanwin. Lihatlah buku kamu, catatan kamu, karena mungkin saya menyampaikan tidak persis seperti yang kamu urutan dalam itu tidak mungkin sama dengan urutan yang catatan yang kamu miliki. Ya, dilihat saja bahwa tanda-tanda kalimah isim adalah kalimah yang akhirnya ada tanwin. Kalimah yang akhirnya ada tanwin. Misal kita membaca Muhammadun, Zaitun nama orang, Masjidun nama masjid. Ada namanya ada tanwin di akhirnya. Itu berarti kalimah isim. Lagi di akhir ada i'rab jar. I'rab jar untuk pertama kali bisa diwakili dengan kasroh. Bisa diwakili dengan kasroh. Misal fil masjidi. Al masjidi akhirnya ada kasroh. Kalau tadi masjidun kalimah isim karena ada tanwin, sekarang masjidun menjadi fil masjidi karena sebab-sebab tertentu. Dan itu juga namanya tetap kalimah isim dengan tanda yang akhir ada harokat kasroh. Dan kasroh nanti akan menjadi satu bagian dari i'rab jar. Tunggu saja nanti tanggal mainnya, keterangannya insya Allah akan kita pelajari bareng-bareng. Ada 2. Yang ketiga adalah di awal ada al. Di awal ada al, tambahan al. Kalau tadi saya mengatakan masjidun kalimah isim karena ada tanwin di akhir. Fil masjidi, masjidun menjadi al masjidi kalimah isim karena di akhir ada i'rab jar atau kasroh yang diwakili oleh kasroh. Kemudian yang ketiga ada al fil masjidi, di situ ada al. Dari masjidun ada tambahan al menjadi al masjidu, kemudian ditambah fi menjadi fil masjidi. Jadi kata fil masjidi itu sudah ada 4 yang mewakili menjadi tanda kalimah isim. Yang terakhir karena sebelumnya ada huruf jar. Karena sebelumnya ada huruf jar, maka kita tahu bahwa al-masjidi adalah kalimah isim. Anak-anak sekalian, jadi boleh jadi satu kalimat tanda kalimat isimnya itu banyak seperti fil masjidi ya. Satu ucapan fil masjidi ada huruf jar yaitu fi. Fi itu saudaranya banyak, saudaranya 10. Fi itu saudaranya 10. Untuk sementara kita kenalkan dulu huruf jar yang bernama fi. Ya, fi, Pak ya, di situ sudah ada di catatan kamu. Terus yang kedua, al masjidi kalimat isim karena ada al. Ya, karena ada al. Kemudian al masjidi masjidun menjadi masjidun kalimah isim karena ada tanwin. Yang terakhir di akhir ada i'rab jar yang diwakili dengan kasroh. Itu. Dan jadi kalau kita membaca Muhammadun la basyarun la kal basyari, itu Muhammadun kalimah isim karena ada tanwin. Basyarun juga kalimah isim karena ada tanwin. La kal basyar, al basyari adalah kalimat isim karena ada huruf jar yaitu ka, ada al, dan di akhir ada i'rab jar. Itu sementara baru saya sampaikan tanda-tanda kalimat isim untuk kalimat fi'il dan kalimat huruf nanti menyusul. Dan ingat-ingat benar karena ini merupakan dasar awal. Kalau pada dasar awal kita sudah tidak paham, maka akan kebingungan pada bab-bab berikutnya. Jadi saya minta tolong sedikit yang saya sampaikan, belajarilah dengan baik supaya selanjutnya menjadi lebih mudah. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya Bu mohon pamit.
Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan keadaan sehat wal afiah. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.